Sebentar kami akan mendengar firman. Sebentar kami akan mendengar isi hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan setiap hari Engkau berbicara hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. Demikianlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk menguatkan setiap hati kami dan jemaat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sapa semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, saya sapa semuanya shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur jikalau hingga saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, namun kita bersyukur bahwa hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan. Kita harus tetap percaya janji Tuhan. Kita harus percaya kedaulatan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menolong kita. Di tengah-tengah situasi ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Maka saya berikan judul khotbah saya pagi hari ini, yaitu tetaplah beribadah. Mari kita akan melihat firman Tuhan dari Keluaran pasal 23. Satu ayat saja kita baca sebagai pengantar bagi kita, saudara-saudara. Keluaran 23 ayat 25. Kalau sudah menemukan, semua yang ada di ruangan ini boleh bangkit berdiri. Jemaat yang di rumah, kalau engkau sedang menyaksikan, mari bangkit berdiri, pegang Alkitabmu, dan kita sama-sama membaca firman Tuhan ini karena hanya satu ayat saja dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Hitungan ketiga kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Tetapi setelah mereka keluar, apakah tidak ada masalah dan persoalan, saudara? Justru mereka semakin menghadapi banyak tantangan. Mulai dari padang gurun yang membentang luas, panas terik, dan juga air untuk mereka konsumsi. Tetapi Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang membawa bangsa itu kepada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi kita saat ini, saudara-saudara, kita sekarang
sedang bekerja sama dengan pemerintahan kita supaya ibadah dipindah ke rumah-rumah, hanya pelayan Tuhan saja yang ada di gereja. Tetapi bukan berarti jemaat-jemaat yang ada di rumah membuat ini menjadi alasan berhenti beribadah. Saya perhatikan tadi Facebook kita, saudara, siapa-siapa yang sudah membuka, saya merasa miris bahwa banyak juga para pelayan Tuhan justru tidak ikut dalam ibadah ini. Oleh karena itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kau mau roti makananmu diberkati oleh Tuhan, air minumanmu diberkati oleh Tuhan, jikalau kau mau penyakit apapun dijauhkan Tuhan daripadamu, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Saya tahu bahwa situasi ini banyak yang terdampak, saudara-saudara. Banyak yang terdampak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru dalam situasi ini kita harus semakin berteriak kepada Tuhan. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam 4M sepanjang minggu ke depan, saya banyak menguraikan tentang Ayub di situ, saudara-saudara. Kita tahu Ayub seorang yang takut akan Tuhan. Namun ketika Tuhan izinkan anak-anaknya harus mati, ternaknya harus lenyap, lalu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang paling menyakitkan, dia terkena penyakit. Dan penyakitnya itu penyakit terkutuk bagi bangsa Israel pada saat itu, saudara-saudara. Bahwa dia tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat, harus diasingkan, diisolasi, seperti yang terkena virus corona, saudara. Tidak boleh berbaur dengan orang sehat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub, saudara-saudara? Apakah dia melupakan Tuhan? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Bahkan terbesit di dalam hatinya, sedikit saja, saudara-saudara, dia sakit hati, dia tersentuh, justru semakin dia alami penderitaan. Tetapi ketika dia di dalam pasal 42 itu, ketika dia berkomitmen, ketika dia menyesali, ketika dia menarik perkataan-perkataannya yang negatif, saudara-saudara, Tuhan memulihkan dia. Jadi saya mengajak seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, dalam situasi ini, engkau yang belum terdampak, engkau yang masih dipelihara Tuhan, engkau yang masih memiliki pekerjaan, cari Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan ini menjadi kesempatan bagimu untuk engkau tidak mau beribadah. Bukan karena kuat gagah kita. Ada mungkin orang, wah, mumpung masih libur ibadah, mengerjakan pekerjaannya, mungkin, wah, apapun yang kamu lakukan. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, semua bukan karena kuat gagahmu. Nasihat ini Tuhan nasihatkan kepada bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Satu hal, saudara, di tengah-tengah padang gurun yang tandus itu, di tengah-tengah perjalanan itu, bangsa Israel tidak menanam,
tidak mengolah tanah, tetapi Tuhan pelihara mereka. Bangsa Israel memberikan mana, ambil secukupnya. Tetapi banyak bangsa itu yang mengambil melebihi kebutuhannya. Yang ada, mana itu justru basi. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, saya juga Tuhan percayakan berkat saudara-saudara. Juga saya ajukan nama-nama hamba-hamba Tuhan di dalam binaan kita. Dan kita mendapat bagian sembako, saudara. Dan saya juga dari beberapa hamba Tuhan dan jemaat kita ada yang mengirim berkat untuk kami. Saya melihat, wah, kami mungkin memiliki berkarung-karung beras, tetapi jemaat kemungkinan berkekurangan. Saya bersama dengan Ibu Gembala memutuskan untuk menjalankan berkat yang didapat itu untuk dibagi-bagikan. Puji Tuhan, saya sangat senang ketika hal itu kita jalankan. Saya sangat senang di tengah-tengah umat kita yang mungkin saat ini ya sedang dalam keadaan yang mungkin tidak baik, tidak seperti sebelumnya. Mereka tersenyum, mereka menerima dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Karena saudara dan saya adalah pilihan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Tetapi intinya, beribadalah kepada Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Apa itu ibadah, saudara-saudara? Tentu kita semua secara mungkin ininya kita pahami ibadah itu apa, saudara-saudara. Jadi ibadah itu bukan main-main. Walaupun kamu sedang menyaksikan siaran langsung, bukan berarti main-main. Siapkan dirimu. Engkau harus percaya bahwa ketika engkau menyaksikan tayangan ini, engkau sedang menghadap Tuhan. Jangan karena di rumah, udahlah pakai lopes saja, pakai sarung saja gitu, saudara-saudara. Sudah cukup. Jangan, saudara. Tapi mari berdandan di hadapan Tuhan. Rapi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu harus sungguh-sungguh. Engkau juga ketika mempersiapkan persembahanmu, jangan karena di rumah udah berasa gerusuk, dompetnya entah di mana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan. Namanya ibadah itu, saudara, sakral. Harus, saudara, sopan, tertib. Namanya kita sedang menghadap Tuhan. Bukan asal-asalan. Jangan asal-asalan, saudara-saudara. Jangan asal-asalan. Roma 12 dikatakan, saudara-saudara, mungkin kita sudah sangat sering mendengar firman ini. Dikatakan di sini, kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalimat selanjutnya dikatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jadi dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita memang membawa persembahan kepada Tuhan. Itu bagian kecilnya, saudara. Tapi ya, bagian yang paling Tuhan inginkan, tubuhmu secara utuh kau bawa kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan namanya. Makanya kalau kau bawa 10% kepada Tuhan, itu sebenarnya kecil. Karena Tuhan mau tubuhmu, karena Tuhan mau hidupmu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Tuhan mau tubuhmu. Katakan di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat selanjutnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah itu menuntun kita. Ibadah itu adalah penanda kita, saudara-saudara. Minggu lalu saya mengingatkan kepada kita. Saya buat ilustrasi tentang prajurit-prajurit Amerika yang sedang menghadapi alien itu, saudara-saudara. Mereka butuh penanda, sejenis laser yang ditembakkan kepada sasaran untuk nanti rudal itu menghantam sasaran itu. Saudara-saudara, ibadah kita itulah yang menjadi penanda, yang menjadi identitas kita di hadapan Allah, sehingga Allah menempatkan malaikat-malaikatnya untuk melindungimu, untuk berperang menggantikanmu, menghancurkan tipu muslihat iblis, membentengi hidupmu dari virus corona, dari virus apapun. Minggu ini adalah minggu terakhir kita mengikuti serial Pena Gembala yang saya sampaikan kepada kita dengan judul Yesus Gembala yang Baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 11 itu dikatakan demikian, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan akulah pintu. Kalau kita masuk melalui pintu itu, tentu masuknya kita lewat ibadah, lewat puji-pujian dan penyembahan kita, lewat kebenaran firman-Nya. Maka Tuhan Yesus katakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang pertama, masuk melalui pintu itu, ia akan selamat. Lalu ia akan menemukan padang rumput. Selamat di situ include, saudara, kau akan dilindungi dari segala mara bahaya. Kau akan dinaungi. Kau akan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan seterusnya, orang yang masuk melalui pintu itu akan menemukan padang rumput yang hijau. Allah menyediakan. Amin. Allah menyediakan. Jangan main-main, saudara-saudara.
Allah menyediakan. Apa yang kita lakukan hari ini, saudara-saudara, itu menjadi kekuatan bagi kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu sangat berguna. Ibadah itu sangat berguna. Kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu sangat berguna. Katakan samping kiri kanan. Ibadah itu sangat berguna. Ibadah itu sangat berguna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang kita belajar situasi ini, belajar mencari Tuhan, belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kamu nanti Tuhan izinkan masuk dalam kesukaran besar, ini masih kesukaran yang kita hadapi, belum ada embel-embelnya di belakang. Kesukaran besar, karena Alkitab berkata bahwa pada akhirnya akan ada kesukaran besar. Mari kita persiapkan kita lewat ibadah-ibadah seperti ini. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita buka 1 Timotius pasal 4, saudara-saudara, apa dikatakan di situ? Kita melihat bersama-sama. Satu Timotius pasal yang keempat, dikatakan di situ, saudara-saudara, ayatnya yang ke-8. Coba salah satu yang ada di sini membacanya dengan kuat dan lantang. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, saudara-saudara, dikatakan di sini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dikatakan di sini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalimat selanjutnya, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Harus beribadah, saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi, tetaplah beribadah. Amin. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan kita, saudara-saudara, berlatih hanya untuk latihan badani saja yang sangat terbatas. Boleh kamu membuat sispek tubuhmu, tapi itu terbatas. Pada akhirnya mati dimakan cacing, saudara-saudara. Kamu boleh membuat tubuhmu kekar, terbatas. Bukan tidak perlu latihan badani, perlu, tapi terbatas. Artinya kamu harus lebih mengutamakan ibadah di hadapan Tuhan. Berolahraga itu penting, harus kita sehat jasmani, itu penting. Kalau bisa, pelayan Tuhan semua, gak usah ada perut yang menonjol ke depan, saudara. Harus bagus semua. Saya sedang berusaha untuk itu. Lewat puasa, lewat juga olahraga, saudara-saudara.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu penting. Jangan sampai kita obesitas. Jangan sampai kita saudara-saudara nanti nggak sesuai. Makanya ada berat badan ideal. Itu penting dipertahankan saudara-saudara. Tinggi badan samekot, tapi berat badan melebihi saudara-saudara. Harus sesuai saudara-saudara. Amin. Sangat penting saudara. Bukan berarti kita disuruh untuk meninggalkan latihan badani tadi. Tetap harus kita latih badan kita. Amin. Tetapi terbatas itu gunanya saudara-saudara. Lalu dikatakan kalimat selanjutnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena apa saudara-saudara? Dikatakan di situ karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini. Apa itu janji untuk hidup sekarang ini? Kita akan menerima damai sejahtera, kita akan menerima janji Tuhan, berkat-berkatnya. Seperti tadi di dalam Yohanes pasal 10 tadi dikatakan, pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya kamu hidup dan hidupnya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Lalu dikatakan apalagi saudara-saudara? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu berbicara masa depan. Berbicara tentang kerajaan Allah yang dijanjikan bagi saudara dan saya. Jadi oleh karena itu mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Apa saudara-saudara gunanya kita mengejar hal-hal yang sia-sia saudara-saudara? Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dan juga ayatnya sampai dengan ayatnya 11 sampai 12. Boleh salah satu membaca dengan lantang, saudara? Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Saudara, dikatakan di sini karena akar, sebenarnya saya mau poin sebelah ayat 11 itu. Tetapi saudara, di sini ada kalimat tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi tadi itu ayat 10 itu dikatakan di situ karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, oleh memburu uang, oleh karena memburu harta kekayaan, oleh karena memburu sesuatu, meninggalkan ibadah saudara-saudara. Meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa itu manusia Allah, saudara? Saudara dan saya. Jemaat Gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai. Engkau adalah manusia Allah. Dikatakan di sini, jauhilah semuanya itu. Tetapi kejarlah keadilan,
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah semuanya itu. Kejarlah ibadah. Orang yang beribadah seharusnya dia semangat, juga memiliki daya saing, juga memiliki saudara daya juang yang tinggi. Orang yang beribadah tidak malas. Tuhan berikan satu hari 24 jam kepadamu. Satu minggu 7 hari. Tapi Tuhan mau di antara yang 7 hari itu cari Tuhan. Saya selalu katakan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jagonya kita mengolah pertanian, memberikan vitamin bagi ternak maka berhasil. Kalau Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara, Tuhan akan buat semuanya menjadi kesia-siaan. Bukan karena pekerjaanmu sekarang hebat. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Minggu lalu saya singgung dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Baik ketika aku ada, juga ketika waktu aku tidak ada. Tetaplah beribadah. Bersyukur jemaat GBI Gerah Nusa Bermain masih dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya lama kita tetap di dalam Tuhan, virus corona tidak akan menyentuh. Tuhan akan menjauhkan. Karena itu ini doa saya kepada Tuhan, agar saudara sekalian dimanapun saudara berada, beribadah kepada Tuhan. Ayat 12 ini juga menjadi penting saudara, karena di sini dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari saudara bertanding. Mari bertanding, jangan gagal saudara-saudara. Jangan gagal. Raih janji Tuhan. Raih janji Tuhan. Jangan virus corona membuat engkau gagal merebut janji Tuhan. Raihlah janji Tuhan. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Sekali lagi saya nasihatkan kepada jemaat dimanapun Anda berada, tetaplah beribadah. Bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Dikatakan di dalam Keluaran tadi sudah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Janjinya yang berikut, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Wow, itu janji Tuhan. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah. Tetaplah beribadah.
ibadah itu, wah, menyenangkan. Ibadah ini menyenangkan. Kalau kita semakin sombong, kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, malah petakannya akan semakin hebat. Di dalam kitab Tawarik itu, saudara-saudara, di situ sangat jelas yang membuat Tuhan akhirnya berbelas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, saudara, dalam 2 Tawarik Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama firman. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, dan jemaat gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini berbicara ibadah, saudara-saudara. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Makanya tadi bahwa persembahkan tubuhmu utuh sebagai persembahan yang kudus. Maka dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tubuh kita, hidup kita bukan lagi untuk perkara-perkara yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jikalau Tuhan mau memulihkan keadaanmu, jikalau Tuhan mau memulihkan kotamu, jikalau Tuhan mau memulihkan keluargamu, jikalau Tuhan mau memulihkan negeri ini, mari kita bersama-sama merendahkan. Bukan kita semakin jauh, bukan kita semakin meninggalkan Tuhan, tetapi harus semakin mendekat sehingga kuasanya semakin dinyatakan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pribadi-pribadi yang beribadah. Jemaat gereja Betel Indonesia Geraha Nusa Permai, beribadahlah, beribadahlah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, persembahkan, latih hidupmu, latih untuk beribadah. Jangan kejar perkara yang sia-sia, tetapi kejarlah perkara yang di atas. Kejarlah perkara-perkara yang ada di dalam Tuhan itu, saudara-saudara. Kejar. Jangan kita mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Katakan tadi, agar segala kejahatan cinta uang. Jangan uang lebih mempesona hidupmu. Karena uang, orang sekarang menghalalkan segala cara.
Karena uang, dana desa disunat, dana untuk bantuan sosial disunat. Saudara-saudara, jangan sampai seperti itu. Tinggalkan itu. Tinggalkan segala jalan-jalan yang jahat. Tetapi engkau, hai manusia Allah, tetapi engkau, hai jemaat Gereja Bethel Indonesia Geraha Nusa Permai, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita kejar itu, saudara-saudara. Setialah. Setia. Hidup ini hanya sebentar. Mari kita bertanding dalam pertandingan iman. Saya rindu kita semua yang ada di tempat itu, kita semua jemaat Gereja Bethel Indonesia, ketika sangkakala itu berbunyi, ketika Anak Domba Allah itu datang, saya rindu kita semua ada di sana dan kita masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kita harus bertanding. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Jangan gagal pertandingan. Jangan sampai kita didiskualifikasi oleh karena sesuatu dan lain hal. Tetapi Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita tetap di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Dia berkata, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Haleluya. Tuhan mau kita semua mengejar itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih. Mengenal isi hati, aku pun bersyukur. Akulah putra, akulah putramu, putra raja. Puji nama, puji Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku.
pengenalanmu akan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kau terus membangun ibadahmu. Tanpa ibadah kepada Tuhan, tanpa persekutuan dengan Tuhan, engkau tidak dapat mengenal Dia secara pribadi. Ketidakmengenalan kita akan Tuhan, Allah berbicara kepada Hosea dan berfirman, umatku binasa karena mereka tidak mengenal akan aku. Saudara-saudara, kenallah Tuhan secara pribadi. Bersekutulah kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, ku rindu ya Bapa, menyatakan padamu Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur
Firman-Mu sudah hamba nyatakan, sampaikan kepada seluruh umat. Ya Allah, Roh Kudus, Tuhan tolong berilah pengertian bagi seluruh umat, pemahaman. Tuhan, tuntunlah mereka supaya mereka tetap menjadi pribadi yang beribadah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Biarlah umat-Mu tetap beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sangat terbatas, namun saya percaya Engkau Sang Firman yang hidup, yaitu Allah Roh Kudus, yang akan memberitahukan rahasia-rahasia kepada seluruh umat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal. Dalam nama Tuhan Yesus.